Mabina, Abi Muhammadun MSI, beserta Teh Atin yang senantiasa selalu menjadi moderatornya ya. Alhamdulillah. From now you'll share all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat dan sedikit lemes. Sedikit lemes. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya, Pak ya? Ke Bapak kita puasa ke yang keberapa nih, Pak? 30. Wah, 30 teman-teman. Pak Yai udah gak sabar. Bapak kalau 30 besoknya lebaran. 30 kurang 10. Oh, 30 kurang 10 ya, Masya Allah ya Pak. Sekarang kita lagi menghadapi malam 10 Ramadan yang terakhir ya Pak ya. Semoga kita semua senantiasa Allah berkahkan dan kita semua mendapatkan malam yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Teh Atin, gimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Indah. Alhamdulillah sehat ya. Teh Atin, ini kita yang terakhir loh Teh. Iya, sedih ya? Sedih seneng? Senang. Iya. Kedengeran banget. Alhamdulillah ya Teh ya, nggak kerasa ya karena ini udah terakhir aja. Teteh sangat ini banget ya, setia banget membersamai menjadi moderatornya Pak Madun. Masya Allah sekali Teh. Teteh teman-teman udah nggak sabar ingin mendengarkan materi dari Bapak yang sangat luar biasa tentunya, yang bikin kita seger dan melek lagi ya. Yang tadi teman-teman lemas, tapi sekarang Insya Allah mendengarkan tausiah dan ilmu dari beliau, Insya Allah semuanya semangat. Maka Teh Atin boleh dimulai, disilakan. Baik, terima kasih Kak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, nggak terasa sudah di pertemuan terakhir ya teman-teman. Kayaknya berasa itu Teh, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Aduh, nggak pernah, maaf. Bangga Teh. Baik, untuk memaksimalkan waktu pertemuan terakhir kita, jadi langsung saja kita simak lanjutan dari kajian kitab Ithaf Sadatil Muttaqin yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI. Kepada Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa libadihi. Summa ila hadrati jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa salihin wa li jami'il awliya ulama min masyarikil ardh ila magharibiha barriha wa barahsan fi syirban wa ma hawaliha wa ila jami'il musannifin wal muallifin al mukhlisin alladziina ta'allamu bi kutubihim. Summa ila hadrati jami'i ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaina wa ila jami'i man wajabat haqqun alaina. Summa ila hadrati khususun, silahkan disebut keluarganya, khususnya orang tua, guru-guru kita yang telah mendahului kita memasuki alam barzah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Jadinya malah kayak pengajian umum ya. Enggak apa-apa, selalu sholawat nggih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Oman Fathur Rahman MA Hafidhahullah. Yang sama-sama kita hormati seluruh para wakil rektor, dan tadi sore baru saja Warek 2 Ibu Hajah Lina
berada di tanah haram, tepatnya di Makkah Mukarramah, mendoakan kita semua. Sivitas Akademika Bunga Bangsa, salah satu doa terbaik beliau adalah semoga teman-teman yang belum berangkat ke tanah suci segera diberangkatkan oleh Allah. Amin. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Makkah Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur setelah pesantren sarjana langsung berangkat ke tanah suci. Yang aminnya cepat segera berangkat. Yang aminnya ikut-ikutan ya telat itu, amin aja lambat itu ya. Ya. Yang sama-sama kita hormati, ini hari ini ada rapat dosen. Ya, seluruh dosen, para guru kita semua yang sedang melaksanakan rapat untuk perbaikan pelayanan di Bunga Bangsa, semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Yang sama-sama kita hormati, Tendik, tenaga pendidikan, termasuk Mas Rukmana, Mas Ipat, dan Mas Fahmi yang selalu setia, serta ini tidak ketinggalan panitia yang bekerja all out ya untuk kesuksesan pesantren sarjana. Siang malam mereka buka puasa di sini, sahur di sini. Semoga nanti juga bisa akad nikah di sini. Kok nggak ada yang amin ya? Oh iya. Oh yang amin kok cuma sini, ini enggak. Amin. Teteh panitia, Ya. panitia kata Pak Madu nikah juga di sini. Ya ini kita sapa dulu ya. Semoga teman-teman kita yang berada di luar sana online, ada dari santri Muhajir Thalibin di pesantren Muhajir Thalibin Purbalingga Jawa Tengah yang sangat menunggu untuk bisa hadir. Semoga di lain waktu bisa silaturahim bersama-sama, silaturahim berdoa untuk kebaikan kita semua, deres bareng ilmu. Dan juga alhamdulillah ini teman-teman asidku bisa hadir ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya. Ya, semoga di Bunga Bangsa selalu mendapatkan satu keberkahan. Ya, kan turun gunung ya. Dari Kuningan ke Cirebon kan turun gunung. Nanti naik gunung lagi. Nggak tahu nanti takjilnya kapan ya. Di rumah atau di sini nggak tahu ya. Nanti kondisional ya. Ya. Tapi yang jelas besok katanya itu jangan lupa besok wajib hadir semua. Berarti kalau nggak datang dosa betul. Wajib. Karena wajib. Ya, ya, saya kira ini himbauan saja ya. Semoga yang tidak halangan bisa hadir. Ya. Alhamdulillah kita sapa dulu teman-teman dari Prodi PAI, angkat tangan PAI, angkat tangan PAI, boleh angkat tangannya. Halo PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, mana tangannya? Enggak ada. Nah ini yang depan satu. Oh ya. Ini adalah penerus dari perjuangan Ashabus Sufah. Kemarin kita bahas bahwa cikal bakal PAI itu dimulai zaman Rasulullah, tepatnya para sahabat tinggal di Masjid Nabawi, di emperan masjid untuk belajar agama. Itu cikal bakal PAI. Dan di situ ada juga MPI juga sebenarnya. Karena ada manajemennya mesti ya. Ya, terus kemudian BKPI mana? Oh, siang ya, BKPI ya. Terus kemudian PIAUD, ini ramai biasanya. Insyaallah. Wajah tanpa dosa ini pokoknya. Kalau saya ingat PIAUD, ingat dengan hadis Nabi, inna fil jannati daron yuqalu biha darul farah la yadkhulu fiha man farraha asibyan. Kata Nabi di surga itu ada tempat spesial namanya Darul Farah. Ya kalau Darul Farah diterjemahkan ya rumah kebahagiaan. La yadkhulu fiha illa man farraha asibyan. Tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali guru-guru PIAUD. Allahumma amin. Ya enggak, maksudnya enggak hanya guru PIAUD, maksudnya semua orang yang bisa membahagiakan anak kecil begitu loh. Amin ya robbal Alamin. Emangnya MPI enggak suka membahagiakan anak kecil ya? Suka. PAI enggak seneng, apalagi ekonomi. Ya, siap ya? Man farraha asbiyan yudkhalu darul farah. Amin ya robbal Alamin. Surga sudah enak, ada rumah privilege lagi. Itu namanya Darul Falah. MPI. Yang putri mana MPI? Ya, semoga selesai tepat waktu. Kemarin baru saja kita nguji teman-teman MPI dari asetku yang sebagian sudah kita uji di Yaman sana di Darul Mustafa. Semoga yang berangkat Darul Mustafa tergapai cita-citanya menjadi mutafaqih fiddin. Ada yang di Al-Azhar, juga ada yang di Rusaifah. Ini tinggal nunggu nanti yang ujian di Rusaifah sama yang di Al-Azhar. Ingat ya, Bunga Bangsa yang belum dicatat itu adalah bahwa mahasiswa Bunga Bangsa sarjananya double degree. Jadi kuliahnya Bunga Bangsa langsung dengan Al-Ahqaf Yaman. Tepuk tangan untuk Bunga Bangsa. No.
langsung double gelar antara SPDI dan LC dari Al Azhar University. Tepuk tangan. Dan yang nggak kalah ini dengan antara Bunga Bangsa dengan Rusaifah Al Makkah Al Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Maka kuliah di mana? Kalau pengen kuliah di mana? Bunga Bangsa Cirebon. Bukan bunga-bunga yang lain. Apalagi bunga desa. Ya. Ya pokoknya kita buat bahagia itu, nggak paham juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Ya kita sapa prodi ekonomi syariah, perbankan dan ekonomi. Nggak ada ya? Karena kayaknya kecewa dengan pengajian kita, Mas. Karena kita kemarin mengajarkan manajemen barokah yang itu berlawanan dengan manajemen kapitalis. 2 dikurangi 2, kapitalis mengatakan 0. Tapi barokah 2 kurangi 2, 10. Sodakoh 2.000, punya uang 2.000 menjadi 10.000. Itulah tukar uang yang sesungguhnya. 1.000 ditukar 10.000 ditukar 100.000. Nah itu manajemennya kapitalis apa barokah? Barokah. Makanya teman-teman ekonomi kayaknya takut kuliah hari ini. sorry ya. Ini kita harus punya teori lain ya. Di saat manajemen dunia mentok, kita harus punya manajemen langit. Amin ya rabbal alamin. KPI. Alhamdulillah, calon-calon jurnalis, alhamdulillah. Terus kemudian HPI, diwakili sama saya nih, karena saya ngajar di sana. Oh ada HPI. Terus kemudian dari angkatan semester 46, nggak ada ya? Karena kemarin ada yang kodok. Jadi di Bunga Bangsa itu menerima pesantren sarjana kodoan lillahi ta'ala. Jadi yang kemarin 2024 nggak bisa ikut 2002. Nah yang 2024 nggak bisa nanti akan ikut 2026. Kodoan lillahi ta'ala. Ya. Baik, langsung ya kita lihat karena waktunya sudah terakhir, kita ambil yang pokok-pokok yang penting-penting. Izin Bapak Rukmana mohon dibukakan halaman 82. Yang mahalus syahidnya saja ya, ini yang urgen-urgen saja. Yang semoga kita bisa tabarukan dengan mahasiswa Rasulullah SAW, mahasiswanya Nabi Muhammad. Ini kita sedang berbicara mahasiswanya Nabi Muhammad. Yang di sini mahasiswanya Muhammadun. Ya jauh lah. Ya oke ulangi. Terus mas. Terus. Nah, stop. Qauluhu walam makana. Walam makana it'amut to'ami, walam makana lan semangsane ono it'amut to'ami apa ngepai panganan, wal infaku lan ngepai infak alal ikhwani ing atase konco ono iku afdola, khobarnya kana afdola iku luwih utama minas sodakoti tinimbang saking sodakoh. Ingat setiap ada isim tafdil wajib mempunyai min mufadol. Wa af'alu tafdili silhu abada takdiron au lafdon bimin injurida. Maaf loh ya, dosen Bunga Bangsa harus punya alfiah. Kalau nggak bisa alfiah jangan jadi dosen Bunga Bangsa. sorry. Oh ya, sejak dulu mantap bro. Ya lanjut. Oke ulangi ya. Jadi alal fuqara'i, bahkan ya wa alal i'ta'i, ngalahake ing atase para fuqara. Saya mau menggunakan bahasa tabarukan, bahasa sarang saya, bahasa pantura saya. Saya ngaji di sarang. Oh iya. Apa yang terjadi ketika kita memahami bahwa berbagi, berinfak, termasuk berbagi makanan kepada para teman-teman kita, al-ikhwan fillah, adalah lebih utama daripada bersedekah, daripada sekedar fuqara. Ingat loh, fuqara itu kayak apa? Kita tahu dalam Fathul Mu'in yang namanya fakir miskin itu kan ngeri sekali. Punya pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk itu miskin. Fakir punya kebutuhan, punya pendapatan tidak mengcover, kan begitu. Miskin lebih parah, punya kebutuhan nggak punya Loh, ini ngeri. Statement ini ngeri sekali. Bagaimana pertemanan fauqal fuqara'i. Ingat al-ikhwan fillah, at-tahab billah. Apa yang terjadi? Wa 'alal i'ta'i lil ajanibi man bizilati tab'i fis sawabi fil ahli wal qarabati. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Masya Allah, kita sudah sepakat semua mahasiswa Bunga Bangsa dusun hukumnya kalau menyebut nama sahabat namanya langsung pelanggaran nih. Kalau saya dosennya saya coret nilainya jadi C semua. Kenapa? Maaf yo, nyebut sahabat Ali jangan Ali saja. Kita kan kecewa dengan apa ya tayangan-tayangan di di medsos. Nyebut sahabat namanya langsung dari Anas bin Malik. Astagfirullahaladzim, zau kita itu nggak nerima banget loh.
Wong nyebut Muhammadun aja Pak Muhammadun kok. Paham ya? Karena di Jawa Tengah yang namanya Anas, tambal ban namanya Anas. Paham ya? Paham ya? Bedakan Anas antara seorang tambal ban. Bukan berarti saya meremehkan tambal bannya, dengan Anas yang menjadi sahabat Nabi, mahasiswa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Apa yang terjadi? Loh, kok pesan sarjana? Bro, kola wus ngendiko, telah berkata Aliun, sopo sahabat Ali, Sayyidina Ali, spol-polan karoma, muga-muga mulyaake Allahu sapa Allah, fi'il madhi ketika fa'ilnya adalah Allah, adalah lid doa, muga-muga mulyaake sapa Allah ing mahasiswa bunga bangsa, khususnya yang belum menikah. Karena hari ini Anda takjil tidak ada yang menyiapkan kecuali diri Anda sendiri. Kecuali seperti saya sudah nikah, ada yang menyiapkan di rumah. Jangan lupa buka puasa di rumah sudah disiapkan sama Eneng. Subhanallah. Sorry. Pestamu adalah duga aku. Ya, lanjut ya. Loh, kok tertawa telat itu siapa? Itu larangan kuliah itu. Jadi kalau ketawa itu bareng-bareng, kelihatan nyambung begitu loh ya. Jangan sampai ketawa sendirian atau telat, itu larangan. Kalau tertawa telat itu bisa jadi sebenarnya dia nggak paham. Cuma ketawa biar kelihatan paham, itu namanya tertawa partisipasi. Sorry Beb. Apa yang terjadi? La isruna dirhaman, temen utawi 20 dirhaman. Apa nih dirham nih? Sungguh 20 dirham. Kata siapa? Kata siapa? Atas siapa? Yang ngomong Ali tadi siapa tadi? Saya sweeping nanti. Sayyidina sahabat konon, hati-hati, awas. Pokoknya saya mendengar masih presentasi tentang menyebut hadis, ada riwayat sahabat hanya nyebut namanya, coret langsung. Saya tanggung jawab. Saya masih ingat dulu ketika saya ujian skripsi di depan para profesor guru besar, waqala Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Profesor Dr. Ki Haji Abu Hurairah. Tidak ada satupun dosen saya yang menolak. Kenapa? Kalau seandainya kiai, siapakah yang lebih kiai daripada kiai dengan Abu Hurairah? Kalau ada haji, lebih banyak mana hajinya kita sama Abu Hurairah? Kalau seandainya ada pakar hadis, yang ahli hadis, pakar mana dengan sahabat Abu Hurairah? Selesai, nggak ada yang nolak. Clear itu. Nanti kalau munakosah, sebut hadisnya dari mana? Profesor Doktor malah Muhammad, bukan. Saya itu gemes melihat teman ini ya. Iya, karena itu karena akhlaknya nggak diata, karena al adab fauqal ilm, begitu loh. Orang pintar, saya nggak heran saya orang pintar, tapi dengan orang yang beradab kita sangat angkat topi. Maksudnya angkat topi, hormat gitu loh. Maaf ya, makanya saya tuh nggak berani duduk di atas, kan teman-teman ini kan jihad fisabilillah. Saya lihat lemas kayak begini kan, ini kan 2 hari kalau nggak makan bisa mati ini. Tertawa-tawa tadi siapa itu? La isruna dirhaman a'tiha akhi fillah ahabbu ilayya min atasaddaqa bimi'ati dirhamin. Enggak main-main. Saya maknai cara Jawa, enggak usah ya. Kaketian yang Jawa Barat. Kumaha ieu Pak Madun ngomong apa kuwi? Nah ya, piye jal? Alal masakin. Ngeri lagi nih kalau atas kalau sahabat Ali misakin. Saya sahabat Ali berstatement sungguh 20 dirham 20.000 rupiah yang saya berikan, yang saya sodakohkan, yang saya hibahkan kepada teman saya akhi fillah. Hati-hati loh ya, bukan akhi fid dunya, akhi fillah, akhi saudara kita akhirat. Maka kata beliau, ahabbu ilayya adalah sesuatu yang lebih saya cintai min antasaddaqu bimi'ati dirhamin, adalah lebih yang saya sukai daripada sedekah 100.000 rupiah. Kalau rupiah 100 dir yang saya berikan alal masakini, daripada saya berikan 100 dirham kepada orang miskin. Kesimpulannya, asdiqa al-ikhwan fillah fauqal masakin wa fauqal fuqara'i kama qala Muhammadun radhiyallahu anhu. Oh enggak radhiyallahu anhu. Hafidhahullah. Paham ya? Itu kebablasan kalau itu ya. Apa yang terjadi? Kesimpulannya adalah pertemanan itu memiliki nilai yang luar biasa. Kita praktekkan nanti bulan Syawal ketika kuliah perdana, biasanya kita euforia dengan makanan-makanan yang kita buat waktu Ramadan. Nastar, kue apalagi salju,
apalagi Kastengel. biskuit, apalagi rengginang. Wadahnya biskuit tapi isinya rengginang. sorry Payek, ya. payek. Itu jebakan banyak sekali. Begitu datang ke kelas, hati-hati. Jangan lihat di pinggir-pinggir jalan. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat yang di tukang beca atau apapun. Tapi prioritaskan untuk teman-teman kita fillah. Kita sudah sepakat bahwa yang hadir di sini adalah al-ikhwan fillah. Aywa. Aywa. Awa. Kholas. Minta bahasa apa? Gini-gini pernah di Yaman dulu. Sorry bro, ini biar tahu ya tercengang itu. Ini pinjem. Ya. Wakola aidon. Nah, sahabat Ali, nah ini yang pas untuk santri-santri, tepat untuk pesantren sarjana. Wakola lan wus ngendika sapa sahabat Ali aidon halimaneh. Apa? Ini makol kaul waksir fil ibtida wa fi isilah wa haisu inna liyaminin mukmilah kama qala Ibnu Malik fi alfiyatihi. Lanjut ya. Ini ngaji alfiyah apa ngaji ithaf? Ithaf ya. Ini sak temene ingsun, sesungguhnya saya sahabat Ali la asna, temen nggawe, sungguh akan membuat satu ukuran makanan ya, min ta'amin, dari sebuah makanan. Masya Allah. Biasanya di sini senangnya makan apa? Bancaan seafood atau bakar ikan gurame, atau jangan-jangan senangnya bubur ayam? Gurame ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mendengar rintihan kita. Amin. Allahumma anzil gurami alaina. Amin. Ya, yang aminnya kenceng, guraminya nyasar. Yang diem-diem dapat ikan betik. Apa yang terjadi? Ini bosnya gurame ini, Sukapuntang. Ya, saya pernah ke sana dikasih ikan gurame. Gede sekali, kayak ikan dinosaurus. Wah, ini. Bawal juga apa bawal? Ya, bawal. Bawal ke sana, bawal ke sini ya. Bawel. Oh, bawal ya, bawal. Kamu jangan bawa. suka bawal coba. Oh ya. Oh, bawel. Ajma'u alaihi ikhwani fillah ahabbu ilayya min a'taqa raqabatin. Bayangin coba. Sahabat Ali berstatement yang kedua, karamahul wajah, sungguh kalau saya membuat makanan yang saya hadirkan, saya hadiahkan untuk teman-teman saya fillah, teman-teman akhirat saya, adalah lebih saya sukai daripada sekedar memerdekakan budak. Bahasa Jawanya saudara barudak. Barudak apa barudak? Bu, ingat perlu diketahui, kalau Anda nanti bab membahas tentang kafarah, denda, orang yang melakukan hubungan suami istri waktu bulan Ramadan, itu raqabatin juga loh. Ngeri loh itu. Mau ada sanksi seperti itu. Nah, kalau saya konversi, memerdekakan, maaf, budak perempuan, raqabatin mukminatin, itu harganya dengan onta yang sekira harganya itu 100 juta. Berapa? Berarti 100 juta kalah dengan 1 ekor gura. Pilih mana? Onta apa gurami? Ini omongannya orang yang belum punya uang kayak begini nih ya. Ya maksudnya begini loh ya. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Karena kita belum punya uang ratusan juta Mas Rokmana, maka kita punyanya seberapa pun, yuk kita undang teman-teman kita ketika hari dimana kita susah maupun bahagia. Ya Mas, jangan hanya bahagia saja, khususnya malah susah. Ketika kita susah, maaf, undang teman kita. Bro, kemarin saya khidbah bro, ditolak bro. Terus gimana? Sedih gak? Enggak, saya ingin membahagiakan teman-teman saya. Karena saya punya kaidah, menolong orang, Allah akan mendatangkan pertolongannya. Rawahu. Enggak, ini hadis Arba'in An-Nawawi. Aunullah fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Gitu ya. Apa yang terjadi? Jadi nanti ketika kita sedih, tolong bancaan, datangkan teman-teman. Itu loh, senengkan teman-teman. Fillah. Itu apa yang terjadi? Insya Allah itulah yang akan kita bawa besok sampai hari kiamat. Fahimtum? Argentum? Cipertum? Ciperna bahasa Arab juga ya. Ya, oke lanjut. Nah, subhanallah. Waqtada al-kullu minhum fil isari bin nabi. Ternyata itu adalah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berarti Nabi kalau nggak mencontohkan, nggak mungkin sahabatnya seperti ini. Berarti kalau dosennya telat, mahasiswa super telat. Kalau dosennya dermawan, insya Allah mahasiswanya lumayan dermawan. Gitu ya.
Ya nggak mungkin menyamai Nabi toh. Ya dah. Maaf, kalau dosennya dikalahkan mahasiswa, ya gantian. Nanti besok yang jadi dosen mahasiswa. Rawahu. Dengar itu Muhammad bin Abdul. Lanjut. Sret. Ini biar cepat karena kita tinggal 1 hari. Seret. Subhanallah. Nah ini contoh. Mohon maaf teman-teman yang tahu tentang manajemen leadership, teman-teman MPI harus tahu. Kita kenal yang namanya manajemen leadership transformasional. Apa? Manajemen leadership transfer. Ini yang diajarkan Rasulullah. Cuma kita kadang buta. Saya tuh sering mangkel, mau tau mangkel, dongkol lah. Kan, maaf, kesel sekali. Kenapa teman-teman ketika berteori itu senangnya ke barat? Barat itu mana? Pleret, Palimanan, bukan. Paham ya? Minal kafirin ini loh maksud saya. Kenapa mereka nggak ngoprek-ngoprek, nggak nyari-nyari, nggak menelisik para ulama-ulama kita? Khususnya maaf Rasulullah. Kok kesusu terburu-buru meneliti teorinya orang barat mana dan mana? Pleret ke sana akhirnya ya Eropa. Mohon maaf loh ya. Mama, kita kan tahu manajemen pakainya Teri aja, Tera Teri. Itu siapa Teri? Enggak barokai belas Teri itu. Minal kafirin sih. Ini Kanjeng Nabi, polnya, manajernya manajer. Sorry. Telinga itu yang MP itu, buka telinganya itu. Sorry. Lanjut. Mas, naik Mas. Oh ya. Halo. Minal aidin wal faizin, mohon maaf batin. Ada kendala mic. Biasa kalau pengajian sudah mau selesai, batunya mau habis. Izin Pak Rukmana ya. Naik sedikit Pak Rukmana. Ini kita bawa kitab bisa terkonfirmasi. Nah, ini. Masya Allah. Ini yang saya contohkan, tolong tulis Al-Ithaf Sadatil Muttaqin, kitab Ithaf yang menulis, yang membuat adalah Said Zabidi atau Said Murtado dari Yaman. Hati-hati loh. Al-Mujallad As-Sabi jilid 7 halaman 70 berapa itu? 80. Itu adalah tentang sosok Nabi sebagai leader transformasional. Apa itu leader transformasional? Adalah seorang pemimpin yang sebelum melakukan apapun, sebelum menyuruh apapun, beliau sudah melakukan dulu. Deal. Ayo bersih-bersih, berarti Nabi ikut bersih. Ayo makan, kita ikut makan. Ya sorry, ini yang makan nomor 2. Belum saatnya. Apa itu? Wa khoroja, nek bahasa Jawane ora metu. Wa khoroja lan wus miyos, bahasa halusnya keluar itu miyos apa? Miyos itu bahasa halusnya keluar. Ngapunten nggih. Jadi Nabi, mohon maaf kalau kita ketemu sama kiai, nunggu syekh, nunggu guru kita, ngapunten Pak Kiai sampun miyos berarti sudah keluar rumah. Paham ya? Bahasa nggak mungkin kita nyebut Nabi dengan bahasa biasa, bahasa yang paling tinggi. Wa khorojalan wasmiyos, sudah keluar kalau bahasa Indonesia. Rasulullah sapa utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini Mbah Maimun itu kalau ngaji ada sholawatnya mesti dimaknai. Sallamugo nambai rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah alaihi ingatase Kanjeng Nabi wasallam lan mugo nambai selamat sapa Allah. Ai alaihi tegese Kanjeng Nabi. Dimaknai Kang. Siap ya? Ojo dimbarke wae. Maka saya paling ingat Basul Masail. Ketika kita menyebut solam itu termasuk pelanggaran. Enggak boleh short meme untuk menyingkat sallallahu alaihi. Enggak boleh loh. Tetap sallallahu alaihi lengkap. Maaf loh ya. Kalau saya tulis skripsi masuk ini enggak ada yang lolos itu dalam mata saya. Enggak boleh SAW. Enggak boleh itu. Harus lengkap sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu loh. Ini bukan soal pengajian Mas. Ini pertanggungjawaban ilmiah. Gelar tertinggi, gelarnya adalah Nabi Rasul yang setiap kita menyebut dianjurkan, bahkan bisa menjadi dosa kalau kita tidak mendoakan Nabi. Perintah ya, Shalluna ala Nabi kan begitu. Siap ya? Sallallahu alaihi. Nanti jangan disingkat. Nanti kalau ada dosen yang memerlukan hubungi dengan saya. Kata siapa? Ada rekamannya tuh. Terus ya. Nabi suatu ketika pernah keluar kemana? Ila bi'rin, maring sijine sumur. Maaf ya, bi'run apa? Sumur. Ya tasilu, kang bahasa Jawane siram apa? Adus itu bahasa kasar. Yak tasilu kang siram apa? Semandi. Bahasa Indonesia mandi. Kita orang Jawa tuh nggak tega menyebut Nabi mandi tuh nggak tega. Siram.
pakai bahasa panjenengani pun. Makan nggak berani kita makan dahar. Minum ngunjuk, subhanallah, ngunjuk. Bukan. Mohon maaf lah ya, kalau minum apa saya kenalkan dikit-dikit, barangkali nanti istri Anda orang Jawa Tengah atau Jawa Timur. Bahasanya sangat ketat, nggak berani ngomong Nabi itu dengan bahasa yang setara, harus bahasa yang paling kromo. Bahasanya apa? Kromo. Paham ya nggih? Maaf ya, saya pakai itu, nanti saya konversikan bahasa Indonesia. Beliau menuju sebuah sumur dalam rangka untuk mandi. Indah fa'amsaka Hudzaifah bin al-Yaman as-sauba wa qama yasturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa iktasala summa jalasa Hudzaifah liyaktasila. Kesimpulannya begini, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, beliau mau siram atau mandi di sebuah sumur. Maaf ya, dulu sumurnya nggak kayak kita. Sumurnya itu mohon maaf kadang terbuka. Maaf, kadang terbuka separuh atau tidak tutup lengkap. Sehingga kalau mau ke kamar mandi itu harus ada tutup atau yang menutupi. Singkat kata, kamar mandi itu tidak lengkap, tidak akan tertutup kecuali ditutupi. Nah, yang menutupi adalah sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Beliau mandi dengan keadaan kamar mandinya di safety, diamankan, ditutup oleh sahabat Yaman. Apa yang terjadi? Sehingga beliau selesai mandi dan duduk, gantian untuk sahabat Hudzaifah untuk mandi setelah Kanjeng. Berarti singkat kata, apapun yang kita lakukan atau kalau ada guru kita, maka kita dulukan guru kita. Jangan rebutan berjalan. Ada dosen, ayo makan. Wah, dosen tuh orangnya baik, ngalahan, nggak apa-apa. Dosen nggak makan 3 hari juga nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Aja, apa yang terjadi? Ini loh, Nabi dilayani sahabat Hudzaifah dalam urusan menutupi kamar mandi atau menutupi sumur yang digunakan untuk mandi. Apa yang terjadi? Fatana wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauba wa qama yasturu Hudzaifah anin nas. Gantian, bro. Sekelas presiden, apa? Secara jabatan politiknya presiden loh Nabi itu. Karena apa? Pemimpin negara. Secara agama, wah, Rasulullah sih. Nomor 2 setelah Allah sih. Apa yang terjadi? Beliau gantian mengambil kain untuk digunakan apa? Menutupi sumur yang digunakan mandi oleh sahabat Hudzaifah. Bayangin coba, seorang pemimpin loh, nggak kaleng-kaleng. Maka dosen kalau nggak mau membalik sepatu mahasiswanya, itu dosen agak terlalu itu. Yang ditiru itu Nabi siapa itu? Paham ya? Jadi kalau ada mahasiswa, pulpennya habis. Pulpen, bentar ya, ini mahal, kali kembalikan lagi. Oh sorry ya, enggak, maksudnya ini karena Muhammad. Sorry, apa yang terjadi? Nabi pun gantian melakukan hal yang sama seperti Hudzaifah. Cuma fa'aba Hudzaifah, sahabat Hudzaifah mong, abang enggak Nabi, sungkan kita. Bahasa Cirebon apa? Enggak enak. Masa kita je dilayani Pak Muhammad? Enggak. Sorry. Rasulullah langsung je. Kan enggak enak. Apa yang terjadi? Waqala, dan berkatalah Hudzaifah, biabi, dengan bapak saya, anta wa ummi, dan demi ibu saya, ya Rasulullah, hei utusannya Allah, la taf'al, ampun Nabi, jangan kau melakukan itu, sungkan saya kan masih semester 2 Pak. Semester 2. Pesan sarjana aja belum lulus, subhanallah, amin ya robbal. Berarti kalau belum lulus akan lulus nanti. Tapi yang nggak pernah pesan sarjana, yang nggak pernah ada lulus-lulusnya, kodok. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Lanjut ya. Apa yang terjadi? Fa'aba alaihi salam. Nabi nggak mau, enggak. Nah. Enggak sahabat. Dah kamu mandi. Sekelas Rasulullah memegangi kain untuk menutupi kamar mandi. Apalagi sekelas dosen-sen. Buka pintu aja, coba pintu. Kita mau masuk. Nah, apa ya? Sorry, jauh dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita nanti menjadi guru, mohon maaf, jangan malu untuk membukakan pintu pertama kali. Begitu masuk kelas ada sampah, jangan malu untuk membuang sampah. Pak, jangan berhenti Pak, terus astagfirullahaladzim. Itu mahasiswanya blok-dok gitu ya, paham ya? Itu nggak tahu etika itu.
mahasiswanya kayak sahabat sahabat Hudzaifah, dosennya seperti Kanjeng, clear itu. Dosennya kayak Abu Jahal. Cari. Bentak, marah, wah Pak, maaf Pak, ini ada pil apa? Pil kalem. Biar kalem omongannya begitu ya. Lanjut. Illa ayyasturahu bisaubi hatta igtasala. Nabi terus saja menutupi sumur yang digunakan mandi Hudzaifah sampai selesainya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan wus ngendika. Tidak hanya berkata, nek berkata jane ora patek sopan kae. Ngendi dawuh. Oke ya. Dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi salam. Sallamukum nabi rahmat adim Allah sallallahu alaihi ngatas Kanjeng Nabi wasallam mukum nabi sallallahu alaihi itu Kanjeng Nabi. Ini tabarukan makna pesantren. Yang enggak paham amin saja. Ma istahaba isnani qattu illa angkana ahabbuha ilallahi wa arfaqahuma bi sahabihi. Apa yang terjadi? Tidaklah dua orang di masa-masa yang lalu maupun masa-masa yang ada qattu aja, kecuali mereka itu berdua melakukan pertemanan, melakukan persaudaraan, al-ikhwan gitu ya, as-suhbah fillah, adalah mana yang lebih cintanya kepada Allah, mana yang lebih pedulinya terhadap sesamanya. Al-isar ala anfusihim wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ingat ya, hari kemarin kita sampaikan, sahabat Madinah, mahasiswa didikan langsung Rasulullah, luar biasa. Sampai urusan harta keluarga saja diberikan kepada sahabat Muhajirin. Jadi artinya bagaimana? Siapa yang lebih dulu ngasih makanan, itu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, berarti kalau kita berkunjung ke teman kita, jangan lenggang kangkung, jangan bawa apa-apa, bro. Saya nggak bisa bawa apa-apa. Terus apa? Saya hanya membawa lidi. Subhanallah, lidi. Ada apa? Saya membawa lidi 1 truk, barangkali mau impor lidi. Amin ya robbal. Ya lumayan toh. Jangan lihat lidinya. Nah, 1 kontainer bisa diekspor toh. Pak, saya mau ke rumah Pak bawa durian. Subhanallah, kan bangga toh. Ternyata cuma 1 biji. Dan itu bijinya saja lagi. Astagfirullahaladzim. Kan ngeprank toh itu. Tanam subhanallah. Iya, panennya nanti setelah mati Bapak, astagfirullahaladzim. Itu kan parah itu. Deal ya. Nah, kita yang dikunjungi temen, yang dikasih-kasih ya jangan diem-diem. Yang ngasih. Kalau dia ngasih lidi, udah kita kasih sapu. Subhanallah. Berarti sapu lidi. Gitu caranya. Itu at-tahabbub fillah, begitu ya. Gitu. Al-isar 'alal ghair, memprioritaskan orang lain jadi teman fillah, bahkan urusan harta keluarga. Maka banyak sahabat itu menawarkan putrinya untuk dinikahi temannya sendiri. Bro, kamu mondok berapa tahun? Kok diem-diem aja? Ngoyot, ngakik, subhanallah. Yuk nikah yuk, sama siapa? Adik saya. Amin ya robbal. Kira-kira ada nggak ya di situ ya? Di sini ya? Ada. Ini kondisinya jawab di sini ada, situ nggak ada. Ya, ini perlu dikonfirmasi ini sama asidku ini. Oke. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya. Ini waktunya sudah mau habis ini. Oh, tinggal 15 menit. Kira-kira gitu, paham nggak paham seperti itu? Ingat ya, ini statement Nabi bahwa siapakah teman yang dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah adalah mereka yang lebih cinta kepada Allah daripada dirinya maupun hartanya. Siapakah orang yang melakukan pertemanan yang lebih dicintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah adalah mereka yang lebih peduli, lebih memprioritaskan temannya daripada diri sendiri. Kamu udah makan belum? Belum, sama. Karena belum buka. Yuk nanti kita buka bersama. Begitu buka puasa bersama, ini ada makan untuk kamu. Kamu sian? Saya sudah ada di belakang. Subhanallah, belakang padahal 5 kilo di belakang kita. Begitu cara. Amin ya robbal alamin. Biar nggak malu, ya sudah, teman kita bawa mangkok, kita pun bawa mangkok. Mangkok teman kita berisi mie ayam, mangkok kita berisi batu dan air putih. Subhanallah, begitu. Biar nggak malu, lampunya hadapkan teman kita. Wah bro, enak banget. Wah, kamu makan? Oh makan, subhanallah. Makan batu, sana makan mie ayam. Itu pernah dicontohkan sahabat Nabi. Ya nggak batu-batu banget sih, cuma makanan yang nggak bisa dimakan, pura-puranya diwadahi. Dan itu adalah contoh real. Siap ya? Itu yang akan kita bawa besok, kita reuninan di surga bersama Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang dicintai beliau. Ingat, Nabi membanggakan kita insya Allah, bahkan lebih. Karena apa? Kita nggak pernah ketemu Nabi tapi percaya kepada
Nabi. Kita nggak pernah didatangi Nabi, tapi kita seneng Kanjeng Nabi. Lah kalau orang Yaman, orang Arab seneng Nabi wajar dong. Tetangganya Nabi sih. Kita, tetangga kita apa? Sutimin, Sutarip, Sutijo. sorry, maaf. Kira-kira begitu. Paham nggak paham? Paham nggak baca paham. Itu Mbak. Silakan moderator. Oke. Ada PR tahun kemarin ya? Kemarin. Oh iya. Iya. Baik. Jangan lama-lama, nanti mau takjil bersama di Iya, Makkah Abi. Mukarramah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kapan? Alhamdulillah, demikian kajian yang disampaikan oleh Abi Muhammadun yang sangat menginspiratif mengenai kisah Rasulullah yang bersedia ya Abi bergantian menutupi kamar mandi, di mana hal itu berarti memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri nggak Abi. Baik, ini yang ada di sini siap mempraktekkan? Insya Allah deal kalau kata Abi, deal ya, deal. Masya Allah siap Abi mempraktekkan. Kalau yang bilang deal itu urusannya langsung malaikat Israel. Nah lo. Iya kan? Ya, daripada kita urusan di akhirat, urusan sekarang aja. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ingat lo ya. Hati-hati lo ya. Nabi Sulaiman difitnah. Maaf lo ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Munir, beliau difitnah. Maaf ya, kena fitnah dari Allah. Difitnah tentang kerajaan karena beliau ngomong berjanji mau nyerang negeri Persia dengan pasukan kudanya, tapi nggak bilang insya Allah. Maka kalau karena pun, apakah kamu mencintai saya? Insya Allah. Iya, insya Allah itu. Siap. Besok kuliah pesanan sarjana? Insya Allah. Besok kuliah sampai S1? Insya Allah. Besok Iya. mati? Nanti Insya dulu. Allah, tetap, Pak. Tetap insya Allah. Besok umroh bareng di Madinah, di Makkah. Amin, siap. Ini mesti lebih kenceng. Besok dapat THR. Amin, siap. Tambah kenceng, ini kelihatan suara hati yang paling dalam ini ya. Sorry. Lanjut ya. Iya, baik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, langsung semangat Abi. Masya Allah. Berebut nih Kak Indah, tolong dibantu. Yang mana dulu ini Abi bingung milihnya Abi. Masya Allah. Iya. Kak Indah bingung nggak ini 1, 2, 3? Pilih yang mana Kak Indah? Pilih yang apa Pak? Pilih yang ganteng. Yang ganteng dan soleh. Bonusnya ganteng, soleh. Sorry. Siapa dulu nih A? Masya Allah, ini tadi belum belum kesempatan bertanya ya semua ya? Mbak Indah jangan grogi Mbak Indah, langsung pilih ya. Nih, mangga. Silakan. Sebutkan nama, prodi dan daerah asal. Kalau tamu status. Jangan aduh gak boleh aduh loh. Alhamdulillah. Waduh, aduh mau dicarikan jodoh aduh. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mustafa Effendi Siraj. Perkenalkan Ayah Prodi dari MPI. Tepuk tangan untuk MPI. Asalnya dari? Asalnya saya dari Kuningan. Oh Kuningan, tangga dewek. Iya. Mohon doa restu. Ya lanjut ya. Mohon ya lanjut. Status? Single. Masya Allah. Bukan jomblo tapi single. Kalau jomblo sama single tuh beda. Single ya, single. Iya. Ya single. Oh, penyanyi tunggal. Penyanyi solawat Mas. Ya lanjut Mas. Mal Mustafa. Pertanyaannya Pak dosen. Kita kan yang sering bersosialisasi sama teman-teman itu apa ini sebetulnya berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Bahwasanya kalau kita sesama teman itu harus saling ridho ya. Kalau sendal kita dipakai atau bahasanya mungkin ulima ridhohu. Yeah. Apakah konsep ulima ridho itu bertabrakan dengan hukum gosok? Oh ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tasawuf dan fikih. Man tafaqquha bila tasawwafa faqad tafassaqa. sorry. Oke ya. Lanjut yang Man ghosoba gusiba. Dulu kan itu. Siapa yang digosop maka dia pun gosop. Ya. Lanjut itu kaidah salah yang sesat itu jangan ditiru. Lanjut Mas. Nomor 2. boleh sebentar Pak. A dari mana A? Ini Mbak Indah grogi loh ya. Berdiri diseteng, berdiri. Adep ke kamera, punten. Nah, ya. Iya masuk STB. Satu untuk semua. Ya, cari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana nggak apa-apa, biar kamera kenal. Nggak apa-apa. Saya izinkan. Karena dokumentasi. Mas Fahmi di kamera. Ada nggak kamera, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nabil Setiabudi
dari prodi MPI semester 2 kerja sama sama asikku. Ya. Dari Aslinya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. tepuk tangan Banjarmasin. Ya, di sana itu banyak ikan kayaknya Mas ya. Subhanallah, Iya, Pak. luar biasa. Dan tambang emas. Termasuk Mas Madun. Lanjut ya. lanjut Mas Nabil. Saya ingin nggak serak sama ibarat yang tadi. Jadi ada ibarat yang al-ittifaq alal ikhwan afdal minas syaraka alal fuqara. Di situ kan disebutkan lebih baik infak kepada saudara daripada sodakoh kepada fuqara. Padahal dalam kitab-kitab pemberian itu seperti zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, mu'alaf, kulubuhum dan lain-lain. Ya. Seperti itu juga dalam kitab Qismu Sodakoh dan tidak ada ikhwan dalam golongan yang disebutkan. Ya. Jadi pertanyaannya ini murni statement Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu atau memang seperti itu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi bagaimana ijro takbir dari ini ya? Saya kira kita tidak mempersalahkan kitabnya ya, tapi bagaimana ijro atau penjelasan takbir bahwa as-shadaqah alal ikhwan fillah ahabbu min shadaqah alal fuqara wal masakin. Gitu ya. Nanti kan kita tanggapi. Baik. Antara al ikhwan sama fuqara. VS fuqara. Iya. Ayo monggo, lanjut. Nanti pulangnya maghrib ya. Jangan saya teriak-teriak nanti saya ya nanya. Ayo Beb, cepat Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Sehan dari prodi MPI semester 2. Aslinya dari Batam. Oh, tepuk tangan dari Padam, Kepulauan Riau. Ingin bertanya seputar masalah ta'akho bainal ikhwan yang sebelumnya pernah dijelaskan. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu mempersaudarakan antara muhajirin dan muhajirin, tapi laki-laki dengan laki-laki. Lah bagaimana ketika kita berteman dengan seorang perempuan dan ingin menumbuhkan ukhuwah fillah? Masya Allah. Dan iya. Dengan Saya ini agak keder ini, agak berat nih, mengingat masa lalu ya. Iya. Iya, saya tuh kalau masa lalu selalu aktual, walaupun sudah 15 tahun yang lalu masih bergetar saya kalau melihat masalah itu. Lanjut Beb. Mungkin pertanyaannya bagaimana ukhuwah yang seperti itu, dan ketika kita diajak ke seperti ngaji bareng atau pesantren bareng, maka minta penjelasannya Pak Kiai tentang masalah hukum ikhtilat. Masya Allah. Oke. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhtilat ya, bukan istimak lo ya. Oke. Boleh. Iya. Pak Yai, Ini maaf. pertanyaannya harus 2 bulan karena saya harus basul masail dulu nih. Ya, untung dikit-dikit kita basul masail, jadi kita ingat ibarah. Baik ya. Ya, 1. Nanti kalau nggak dijawab sekarang ya tahun depan. Maka Teteh ada kesempatan 1 orang buat Teteh yang mau bertanya. Boleh. Oh, dia. Karena terakhir ya Abi, kita 4 pertanyaan sekaligus, Masya Allah. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Ya, tepuk tangan untuk perbankan syariah. Kita semangati. Izin bertanya Pak, ini kan kitab Sadatil Mutakin kan masih membahas tentang hubungan pertemanan dengan persaudaraan ya Pak ya? Mohon. Nah, Ayo. jadi pertanyaannya tuh jika kita mempunyai saudara tuh Pak ya? Cowok apa cewek? Cewek. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jika mempunyai saudara tuh Pak, tapi mempunyai sifat yang kayak iri atau syirik gitu tuh Pak. Syirik tanda tak mampu gitu kan? Atau syirik menyekutukan Allah? Syirik yang mana ini? Ada 2 loh. Iri ya, bukan maaf ya. Kita kan sering menyebutkan syirik itu adalah iri kan? Makanya saya konfirmasi. Syirik tanda tak mampu. Wow, itu syirik kan ya. Ya, lanjut Mbak. Nah,
tapi juga kadang bersikap baik Pak. Cuman bersikap baiknya tuh kalau ada maunya doang tuh Pak. Subhanallah. Yang ketawa kesindir, yang ketawa, yang diem nggak tahu, nggak paham ini ya. Lanjut. Bagaimana cara menyikapinya jika mempunyai saudara yang seperti itu Pak? Oh, iya. Mohon sarannya. Terima kasih. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yai, 4 pertanyaan. Berarti gimana caranya menanggapi ya Teh ya? Mempunyai saudara seperti itu. Sabarin aja. Ya. Izinkan saya Muhammadun ad-dhaif al-fakir ila rahmatillah wa ila ilmillah wa ila ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan, laisa bil jawabi, tidak menjawab, tapi memberikan tanggapan balik, memberikan respon balik. Pertama, untuk Mas Mustafa, manusia pilihan dari Kuningan, subhanallah. Mustafa sorry Mas Mustafa ya, itu kan viral ya. Saya tuh dulu Muhammadun, saya GR Muhammadun Muhammadku Pak. Padahal itu Nabi Muhammad kan, bukan satu jam diam saya lah. Muhammadku. Iya itu Muhammadunku lah, itu ya, ada Muhammadun ya lagi. Sorry ya. Ini pertanyaannya adalah pertanyaan dalam filsafat, namanya teori dialektika, yang diusung oleh seorang minal kafirin namanya Hegel. Siapa? Hegel. Hegel itu adalah ahli filsafat di bidang dialektika. Mungkin teman-teman tahu ya paradok ya. Orang di saat kesulitan makanan, ada orang menghambur-hamburkan makanan. Nah begini, konsep ulima ridhohu apakah tidak berbenturan dengan konsep, mohon maaf ya, at-tahab al-ikhwah fillah? Begini, yang dibahas dalam kitab Ithaf ini, sekali lagi, Imam Ghazali sebagai masterpiece dari kitab Ihya Ulumuddin tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan fikih. Maka salah kalau mengatakan bahwa Ihya itu kitab tasawuf murni. Enggak, Ihya juga kitab fikih. Ya, Ithaf sebenarnya sarannya juga sama, itu kitab fikih juga. Artinya kita nggak mungkin melakukan tasawuf dengan meninggalkan fikih. Ghosab itu fikih. Ingat, pertemuan pertama, sebab adanya akad pertemanan yang tidak boleh menjadi, kan gitu, sebab adanya akad pernikahan yang haram jadi betul. Samanya apa? Sama-sama terjadi perubahan. Yang tidak boleh menjadi boleh, konsep al-ikhwah, akdul ukhwah. Kalau yang dari haram menjadi halal dibolehkan sebab biakdil nikahi, dengan sebab adanya akad nikah. Nah, apa yang terjadi? Ini levelnya sudah melevelkan, sudah membahas tentang level tingkat tinggi. Artinya apa? Fikihnya sudah selesai. Jadinya bagaimana? Soal gosip, mereka para ulama, para sahabat sudah selesai, nggak ada gosip-gosipan. Kita sudah ikrar satu kamar bahwa bro, kita semua mondok di kamar ini, sandalnya sama, swallow semua, jadi warnanya beda-beda. Nanti kalau keluar siapapun boleh sama. Tapi yang tidak bawa sandal itu gosip. Gitu. Harus ada kesepakatan ya, al muslimuna ala syurutihim kama qala Profesor Dr. Wahbazweli fi kitab al musamma al fiqhu al islam wa adillatuhu. Boleh itu mengadakan perjanjian ulima biridohu dengan syarat semuanya bawa sandal. Lah bagaimana bagi ulima biridohu kalau dia nggak pernah bawa sandal? Namanya bonek, bondonekat. Kalau di sarang namanya dogol. Tahu dogol? Ikut makan di nampan tapi nggak ikut iuran masak, nggak ikut masak, itu namanya dogol. Monggo Kang dogol mesti isin, itu malu. Gimana itu? Fikihnya seperti itu. Nah, ini tidak membahas itu. Ranahnya adalah mereka sudah paham bahwa kita ini adalah saudara, bahwa untuk menghalalkan, kita sudah bahas kemarin, perpindahan hak dari satu orang ke orang lain harus menggunakan akdin. Bi akdin khususin, harus dengan akad. Alasannya kamu ngasih hak kamera ke teman itu apa? Alasannya ngadu kepada orang yang kamu cinta itu apa? Akadnya apa, bro? Hibah, sedekah, wasiat? Enggak, down payment, panjer. Iya. Kenapa? Kalau nggak jadi tingkat dumel. Emang perjuanganku selama ini kamu anggap apa? Subhanallah. Allah karim, wallahul musta'an. Gitu ya. Jadi artinya bagaimana? Ulima ridhohu itu telah diketahui ridho dalam fikih-fikih, silakan dibuka dalam kitab Busrul Karim. Itu adalah fil mat'umat. Apa? Dalam masalah maka
atau fi syai'in hakirin, sesuatu yang dianggap remeh sedikit menurut syarak, ulimari dohu. Paham ya? Untuk masalah ridho, ulima ridho. Oke. Yang kedua, masalah mohon maaf. Ya, kita tadi memprioritaskan teman, mohon maaf boleh memakai tanpa ngomong, itu adalah konsepnya sudah diikat oleh akdul ukhwah. Berarti kalau kita sudah menjadikan saudara, ingat ya, kata sahabat Abu Hurairah, ingat ya, kalau kita belum bisa mencampur harta kita dengan teman kita, komitmen siapa yang butuh boleh mengambil, itu belum jadi teman. Levelnya sudah tidak lagi bicara fikih, tapi berbicara tentang kebersama, menggunakan konsep etika, konsep tasawuf. Jadi tidak untuk dibenturkan. Artinya bagaimana? Jangan titik-titik. Kita kan teman bro. Iya teman lo. Kita gak jadi teman jadi lo aja. Pak, belum apple to apple. Satunya tingkatan 3, satunya tingkatan 1. Imbang nggak? Ya imbang. Makanya jadinya seperti Mbak Dela tadi. Iya Pak, kalau kita nyali itu apa? Dikasih hati ngambilnya jantung. Bisa dipahami? Karena dia nggak paham tentang konsep tahap al-mahabbah, al-ukhwah, fid darajatil ulya, yaitu al-isar al-ghair, memprioritaskan orang lain atau temannya sendiri. Kan gak imbang. Kalau gak imbang, ya jangan menggunakan teori ini. Belum saatnya, belum balik. Bisa dipahami? Itu loh. Lanjut. Itu pandangan saya. Oke ya. Yang kedua, oh maaf Mas Mustafa. Yang kedua, Mas Nabil. Mas Nabil, ini sedang tidak berbicara tentang maaf, al-mal al-wajib, bukan harta yang wajib Mas Nabil. Tapi adalah sodakoh sunnah, bukan sodakoh wajib. Laisa sodakotan wajibatan. Wa idza utlika lafdzus sodakoh fa huwa yadul ala zakah. Clear itu. Nabi menyebut nama zakat itu. Wa idza utlika. Wa idza utlika lafdzus sodakoh fa huwa tadul ala sodakoh wajib. Paham ya? Anda silakan takbir Sahih Muslim dikatakan bahwa ketika kita menyebut nama sodako, idza dilafatkan secara mutlak wahua atau wahia yadullu ala sodakul wajib aiza, ini bukan zakat, bukan, tapi sodako tatau, banyak pemberian biasa. Kalau sodako ya clear, innamas sodako tulil koro, enggak dipertentangkan. Takbir ini berbicara tentang sodako berbicara tentang sesuatu yang sifatnya tambahan, laisa bil umdah, bukan sesuatu yang pokok. Kalau wajib, ya tentu diprioritaskan sesuai dengan pembagian asnaf yang ada. Dan tentu ini bisa kita kuatkan juga Mas Nabil, yaitu apa? Kalau seandainya teman dan fukoro itu lebih-lebih, itu saudara dan fukoro ya lebih-lebih. Fahim tum? Dia fukoro, tapi nggak saudara. Sama dia saudara tapi fukoro, pilih mana? Ya saudara dulu, Fathul Qorib begitu. Ya kan? Tuqdamu al akriba alal fuqara, akriba al fuqara. Padahal tapi memang kaitannya manusia seperti itu, nggak keren. Karena kalau ngasih saudara itu nggak diomong-omongin, nggak dipublikasikan, tapi kalau ngomong sama orang lain diomong. Orang itu senang sum'ah. Maaf, senang Maka Yai Mansur Lirboyo itu nggak setuju kalau santunan yatim itu di depan orang banyak. Malu bro, ngasih yang ngasih saja, malu. Yatim satu, ting ting ting, di foto kasih usek-usek kasih 50.000. Maaf loh ya, memberi itu kan jangan sampai maaf ada yang merendahkan atau menyakiti. Kita harus menerima dialektika itu loh. Jadi fenomena santunan yatim tidak semuanya Mas saya setuju. Karena tadi apa? Kalau mengkhawatirkan terjadi idza menyakiti, seneng nggak orang yatim di kabar-kabaran sebagai anak yatim? Nggak seneng aslinya. Maaf ya, secara umum teori sosial seneng nggak orang kurang dikatakan kurang? Nggak mau. Maaf ya. Maka saran saya tolong, kalaupun Anda nanti sedekah, tolong namanya Abdullah semua. Semen 5 sak Abdullah, 1 truk Muhammadun. Wah jangan. Sorry. Nah itu kebalik ya, sorry. Nah itu. Clear ya Beb? Ya Mas Nabil, berkaitan takbir ini berkaitan dengan sedekah sun, laisa bi sedaqatin wajibatin hiya az-zakah. No. Begitu ya. Tapi kalau sedekah tetap innamas shadaqatu lil. Nah, fuqara itu lebih-lebih ada muatan akriba, saudara, al-ikhwan apalagi.
Begitu loh. Berarti teman-teman nanti kalau mencari asnafuz zakah, jangan ke yang lain dulu, yang deket-deket kita dulu. Meskipun resikonya tidak populer, nggak diomong. Wah, Pak Madun luar biasa, saya jauh aja dikasih, mesti deketnya dikasih. Riben, deketnya dikasih. Begitu loh. Karena begitu, seneng orang itu diomong baik. Tasomu, maaf ya. Ya. Seneng riak, seneng tasomu sama tasono gawi-gawi itu gimana? Ketika sholat kalau nggak ada mertua itu sholatnya bacanya al-kafirun, tapi ada calon mertua hal ataka hadisul ghasyiyah, subhanallah, takbirnya nggak mati, usolli paham ya? Karena belakang ada calon kalau nggak ada Allahu Akbar, itu namanya tason. No, silahkan dalam kitab Syarah Hikam itu ada. Jadi nggak hanya, maaf ya, riya, tasammu, tasono, digawe-gawe, kuliah dicantik-cantikin. Kenapa? Ketemu Arjuna ireng, subhanallah. sorry ya, yang putih Arjuna putih juga. Lanjut ya, Mas Nabil, paham ya? Takbir ini mengarah kepada sedekah laisa bi sedaqatin wajibatin. Lanjut. Terakhir, Beb Nawar, Sehan, ini Batam ini kita doakan Batam karena pertangannya berat melawan teman-teman Salafi. Punten ya, kuat sekali sana. Ingat ya teman-teman yang agak nggak karu-karuan itu. sorry ya, maaf ya, kita di dalam kelama. Begini, ya, kita ketika kenal seorang ikhwan, jadi ini akhwat, ini ikhwan. Saya ngomongnya agak baper ya, saya karena alumni ya, saya juga manusia biasa, saya juga pernah mencintai, pernah dicintai, pernah nolak dan ditolak ya. Soal persentase saya nggak usah ngomong itu ya, sorry ya, tapi yang jelas sekarang eksis yang saya nikahi adalah yang tercantik di dunia ini, rawahu Muhammadun. sorry, ini ceritanya begini, bagaimana saya ingin memisahkan antara ikhtilat sama istima. Kalau ikhtilat dalam bahasa pendidikan itu adalah kelas eksperimen campur baur, jejer-jejeran, sebagaimana kuliah kemarin hari Kamis, sebagaimana kita, orang yang suka nonton di XX1 21, tahu? Gedong Bios, sebagaimana anjuran Profesor Dr. Setonur Rojim MSI, kalau kita berada di gedung bioskop disunnahkan yustahabu ayah talito benan nisa warrijal, disunahkan duduk berpasang. Di manakah itu? Bioskop. Kalau di Bunga Bangsa ada hijabnya, bro. Hijabnya apa? Hati kita. Amin ya robbal. Yang paling pokok. Kemarin saya dikritik sama teman saya, hari ini engkau berbicara bagaimana menahan makanan yang tidak boleh dimakan ketika puasa, tapi pernahkah kita berpikir tidak memakan hak orang lain? Iya. Sedih saya itu, nangis saya itu, tapi nggak jadi nangis, ada orang banyak gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah begini ya, bagaimana mempersatukan hati untuk kebaikan. Saya kira fenomena kita kan nggak bisa sendiri ya. Kenyataannya, maaf teman-teman nanti yang ada dari Asidku, teman-teman, ini sudah menjadi sunatullah kehendak Allah. Anda dipertemukan dengan akhwat, teman-teman kita yang mahasiswi. Nanti kalau ada administrasi, stafnya juga perempuan. Ya hinafillah, subhanallah, uridu an aktuba hadil qusah. Wah ya ada apa? Amin. Jadi tolong nanti kalau ke bawah jangan pakai bahasa Arab ya, nanti amini semua nanti itu. Allahumma hdini fiman hadait, itu betul doa kalau itu ya. Maksud saya begini, kesimpulannya adalah segala hal yang baik harus menggunakan cara yang baik. Karena apa? Saya mengutip statementnya Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Ashwa wa Nadhair, lil wasaili hukmul maqasidi. Kalau tujuannya baik, insya Allah baik, tapi harus dengan cara yang baik. Kita seneng, Neng, kita ini satu daerah, sama-sama Kalimantan, kita juga satu pesantren di Jawa, kita kadang ketemu di bandara Soekarno-Hatta. Subhanallah, Mas Nabil ya, kamu jangan pernah denger Mas Nabil, Beb, kamu jangan denger, kamu jangan denger, Mbak Tam cantik-cantik loh orangnya loh. Itu siapa itu? Oki, itu kan dari Batam. Mbak Oki loh, Oki Setiani dari Batam. Artinya siapa itu? Itu Batam loh, cantik-cantik loh. Yang nggak pernah ke Batam aja kalau nggak tahu Batam itu pun istimewa. Sorry ya, saya di Nagoya pernah, di Batam Center. Sorry, apa yang terjadi? Kembali ke laptop. Hati-hati loh ya. Yang menjadi benteng kita tentu adalah keimanan dan akidah atau syariah kita, dan akidah syariah kita. Urut Al-Quran diturunkan oleh Allah, kontennya cuma 3.
Anda pelototi mulai Al-Fatihah sampai Anas. Intinya nggak kelebihan 3. Pertama akidah, syariah, yang ketiga akhlak. Berarti tolok ukur ini ketika kita gunakan, nggak mungkin kan kita satu daerah Mas Nabil, sama-sama Banjarmasin. Mas dari mana? Banjarmasin. Saya pulang sendirian, boleh nggak barengan? Kamu siapa? Akhwat. Oh jangan, saya mau jatuh. Oh nggak apa-apa, kamu jatuh nggak apa-apa, nggak mungkin kan? Oh iya begini, nanti kita pesawatnya, kamu duduknya sini, saya sebelah sini ya. Hijab kita adalah perasaan kita, hati kita. Kalau memang Allah menjodohkan, tentu kita akan jodoh. Tapi kalau Allah nggak jodohkan, ya kita nggak jodoh. Kita saudara saja ya. Paham ya? Itu kira-kira gitu Mas Mustafa, gitu ya. Kamu jangan mau sawah aja kamu itu. Ya sorry ya. Del, semangat sekali kalau Surania. Saya itu ingat masa lalu, makanya update itu. Masa lalu selalu aktual. Mengingat masa lalu selalu Maka kenapa ketika Idul Fitri kok ada reuni itu adalah mengingat masa lucu-lucunya kita waktu SD. Lu kamu dulu yang sering ngompol ya, subhanallah. Gitu ya, mohon maaf bisihan. Maksud saya begini, ya kita harus sepakat bahwa di sini bukan ikhtilat, bukan kelas eksperimen tapi kelas kontrol. Kita bukan ikhtilat tapi ijtima. Mohon maaf, ada yang memandu, ada dosen, dan insya Allah yang mahasiswi juga tahu diri. Betul Bu? Betul Mbak? Kalau bukan mahram jangan dipegang. Hati-hati, bukan muhrim. Astagfirullahaladzim. Kita tuh gelisah di Masjid At-Taqwa. Yang bukan muhrim jangan berdekat. Muhrim yang gak akan pernah ada di At-Taqwa. Muhrim itu adanya di Mekah bro. Astagfirullahaladzim. Itu sorope kayak apa begini. Itu saya pastikan bukan dosen bunga bahasa. Dan bukan juga mahasiswa bunga bangsa yang nulis. Ruahu Muhammadun. Selesai. Itu. Semoga teman-teman setelah dari bunga bangsa mendapatkan jodoh yang diidamkan. Amin. Sebelah sini nih dapat yang solihah. Amin. Bonusnya cantik bahinol weleh-weleh. Yang sini dapat yang solih. Amin. Yang sudah nikah jangan amin. Yang sini semoga dapat suami yang solih. Bonusnya gandeng, putih, kayak Leminho. Temennya Le Mineral. Sorry. Oh yang di sini moderator sama ini. Ya, ini spesial. Semoga Allah segera mempertemukan dengan yang Anda dambakan. Satu kelas, satu semester. Oh, cepet jawabnya enggak ya? Oh iya, ada. Nanti dosennya cowok ada. Ya lanjut sekarang ya. Itu saya kira itu saja ya. Ya saya tidak bermaksud apapun. Mohon maaf ini bisa salah. Kalau salah itu adalah saya. Dan bisa benar kalau benar adalah dari Allah. Ingat, saya tidak menjawab, tetapi memberikan tanggapan balik. Takbir saya dari Mizan Kubro, dari tadi Fathul Qorib, I'anatul Thalibin tentang ikhtilat dan ijtima. Maaf, sedikit. Antara mujawir, ya, ingat ya, mujawir sama mukhalid itu beda. Beda ya, dalam Fathul Main loh ya. Kalau mujawir itu tidak apa-apa, tapi kalau mukhalid, batal kan? Ini mujawir apa mukhalid? Loh sini loh. Was. Tak jewer kami loh. Mujawir. Ini persis waktu kami sidang di Komisi Fatwa tentang maaf tentang ini hamil cangkok atau apa? Bukan, bayi tabung. Itu terjadinya yang terjadi adalah mohon maaf ikhtilat, bukan mujawir. Artinya apa? Janin yang ditanam pada seorang ibu itu mengambil sari-sari makanan dari ibu yang mengandungnya. Tidak hanya sekedar numpang. Kalau mengambil saripati, maka yang mengandungnya atau ibu tabungnya menjadi mahram. Kalau hanya sekedar lewat, tidak apa-apa. Mau nggak ngambil sih. Maaf loh ya. Bedakan antara mujawir sama bedakan antara mukhalid dan pesantren sarjana istima ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan tentu ini berkah Ramadan 10 terakhir, Idkon Minanar, semuanya dibebaskan dari api neraka. Amin ya. Ini berat, ini kelasnya Rasulullah dan sahabat, tapi setidaknya ini sebuah ilmu, kita harus belajar. Amin ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai penutup pantun dari saya. Ubur-ubur ikan bandeng. Ramadan nganggur. Enggak bahaya tah teng ganteng. Subhanallah. Kan ganteng. Ini sorry, kan saya nggak ngadep ke sini. Ya sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Abi penjelasannya, Masya Allah. Mungkin sedikit saya ringkas ya teman-teman mengenai pembahasan kitab Ithaf Sadatul Muttaqin pada pesantren sarjana 2025 ini. Yaitu yang pertama mengenai hak-hak sahabat dan teman, hak-hak saudara dan teman, maaf. Di mana? Iya, Masya Allah. Baik, yang pertama yaitu dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin dijelaskan bahwa ada pertemanan level tertinggi Kak Indah, di mana yaitu memprioritaskan teman daripada diri sendiri, dan juga kita harus saling bermusyawarah dan mengedepankan kebersamaan. Serta dalam pertemanan juga Islam menganjurkan tidak hanya berteman di dunia ya teman-teman, tapi juga sampai di akhirat nanti. Terima kasih Kak Indah dan teman-teman semua. Saya Atin Mahdor, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan ya Teh. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam pertemuan yang bermanfaat pastinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak.